Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini, saat ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat lahir dan batin, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di hari ini. Mudah-mudahan puasa kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan pahala yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam semoga tetap tercurah melimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, masih kenal, ingat sama Bapak? Iya, pasti dong ya. Waduh, rasanya sudah lama kita tidak ketemu. Ayo, pasti bertanya-tanya bagaimana kabarnya. Alhamdulillah, kabar Bapak, keluarga semua sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan Bapak akan menyapa semua anak-anak yang solih-solihah yang di rumah bersama orang tua yang ada di rumah, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang sama-sama kita hormati. Bagaimana kabar semuanya? Anak-anak sehat semuanya? Soleh-solehah semuanya? Ayah Bunda juga sehat? Alhamdulillah ya. Kita tetap semangat dan alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Dan mudah-mudahan puasa saat ini menjadikan kita lebih sehat dan sehat, sehingga puasa kita bisa kita laksanakan dengan penuh dan tuntas setuntas-tuntasnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan melaksanakan kegiatan dengan materi kali ini adalah materi fikih. Yang insya Allah saat ini kita akan membahas tentang puasa. Bagaimana sih puasa secara fikih? Nanti anak-anak sekalian biar paham di rumah, adalah materi fikih. Yang insya Allah saat ini kita akan membahas tentang puasa. Bagaimana sih puasa secara fikih? Nanti anak-anak sekalian biar paham di rumah, sehingga nggak bertanya-tanya lagi tentang puasa ini. Tapi sebelum belajar, mari sama-sama kita awali dengan doa. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu untuk bekal kita hidup di dunia dan kelak di akhirat. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnal kitaba wat ta'wila. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbaghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak sekalian, Bapak mau tanya nih sekarang, siapa yang hari ini sampai di hari ketiga ini yang puasa? Alhamdulillah, semuanya puasa. Iya, puasanya puasa apa? Puasa zuhur. Nggak ada puasa zuhur. Puasa maghrib. Wah, nggak ada puasa maghrib.
puasa maghrib, puasa zuhur, nggak ada. Yang ada puasa Ramadan. Betul, yang ada puasa Ramadan. Iya. Karena puasa ada niatnya. Puasa ada niatnya. Dan tidak ada niat puasa zuhur. Tidak ada niat puasa maghrib. Yang ada niat puasa Ramadan. Wah, pinter-pinter semuanya. Nah, baik. Puasa ini yang kita lakukan ini akan sah. Artinya puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita melaksanakan rukun puasanya dengan sebaik-baiknya. Ayo, siapa yang mau puasanya diterima sama Allah? Wih, alhamdulillah semuanya mau ya. Lumang kenapa Ustadz kalau diterima sama Allah puasanya? Orang yang puasanya diterima oleh Allah, kata Nabi, orang ini akan dimasukkan ke dalam surga. Surga itu bernama Ar-Rayyan. Inna fil jannati yuqalu Ar-Rayyan la yadkhuluha illa shaim. Kata Nabi, sesungguhnya di dalam surga itu ada yang disebut dengan Ar-Rayyan, tidak akan masuk ke dalamnya kecuali orang yang puasa. Jadi yang puasa ini nanti masuk surga semuanya. Amin. Nah, nanti masuk surga semua. Makanya kita semangat puasa karena kita mau masuk surga. Tapi kan lapar, Ustaz, gimana kalau lapar? Lah, orang puasa mah pasti lapar. Terus kalau nggak lapar nggak puasa. Kalau ada orang bilang, aku mau puasa tapi aku mah nggak lapar, nah berarti dia nggak puasa. Orang puasa kok nggak lapar? Orang puasa pasti lapar. Haus Ustaz, ya haus. Orang puasa pasti haus. Orang puasa kok nggak haus? Kalau ada bilang, aku puasa seharian tapi aku nggak haus, nah jangan-jangan dia tengah hari bolong minum es campur, makanya nggak haus. Nah orang puasa mah pasti lapar, pasti haus. Lapar yang kita tahan, haus yang kita tahan, ini nanti diganti oleh Allah dengan makanan dan minuman yang lebih nikmat lagi oleh Allah, yaitu di dalam surganya Allah. Kalau ada bilang, aku puasa seharian tapi aku nggak haus, nah jangan-jangan dia tengah hari bolong minum es campur, makanya nggak haus. Nah orang puasa mah pasti lapar, pasti haus. Lapar yang kita tahan, haus yang kita tahan, ini nanti diganti oleh Allah dengan makanan dan minuman yang lebih nikmat lagi oleh Allah, yaitu di dalam surganya Allah. Makanya biar kita lapar sekarang, haus sekarang, kita tahan, sebab kita akan masuk dalam surga. Nah, makanya semangat kita puasa. Semangat puasa. Kembali lagi, bagaimana agar puasa kita ini sah, diterima oleh Allah? Maka kita harus lakukan rukun puasa. Sekali lagi, lakukan rukun puasa. Nah, rukun puasa ini ada berapa, Ustaz? Ya, rukun puasa ini ada dua. Ada dua. Ya, ada dua. Ingat, rukun puasa ada dua. Yang pertama apa itu, Ustaz? Yang pertama adalah niat. Yang pertama niat.
niat. Maksudnya niat apa? Niat puasa. Harus niat puasa. Orang yang berpuasa wajib niat puasa. Jangan niat sholat, nggak sah puasanya. Orang puasa kok niat sholat. Jangan niat belajar, ya enggak. Niat puasa ya niat puasa, mau niat belajar. Apalagi niat main lah. Puasa kok niat main, niat puasa. Makanya nggak ada tuh niat puasa zuhur, niat puasa maghrib, niat puasa Ramadan. Karena kita sedang melaksanakan puasa Ramadan, niatnya puasa Ramadan. Makanya nggak ada saya mau puasa maghrib lah, niatnya begini. Niatnya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati fardhul lillahi ta'ala. Ayo ulang lagi, kita baca bareng-bareng. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati fardhul lillahi ta'ala. Udah hafal ya? Pinter, pasti sudah hafal. Kalau nggak hafal kan berarti kan biasa puasanya. Nah sekarang niatnya ini dibacanya kapan Ustaz? Oh iya, niat kan harus dibaca ya. Dibacanya kapan ya? Ya, pertanyaan yang cerdas, pertanyaan pinter. Niat ini dibacanya ketika menjelang imsak. Wajib dibaca ketika menjelang imsak. Kalau ada orang yang baca niat puasa setelah imsak, berarti udah masuk waktu subuh, pas adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan subuh. Lupa, ya Allah, belum baca niat. Belum niat gimana? Terus dia niat nawaitu sama ghadin anadi fardhi syahr ramadhana hadhihi sanati fardhul lillahi ta'ala. Padahal udah adzan dia baru baca niat. Nah, puasanya tidak sah. Rugi nggak? Rugi. Makanya nggak boleh lupa baca niat. Pas menjelang imsak baca niat. Nah, biar lebih selamat lagi, biar kita nggak lupa niat setelah sholat maghrib. Dari mulai sholat maghrib, dari mulai sholat isya sampai menjelang imsak, itu boleh kita baca niat. Berarti kalau kita nggak mau lupa, baca tuh setelah habis sholat maghrib, boleh dibaca niat. Setelah habis sholat taraweh, biasanya tuh boleh dibaca niatnya di situ. Yang penting malam hari. Nggak boleh niat dibaca ketika waktu subuh sampai siang, nggak boleh. Niatnya itu batal, sholatnya juga tidak sah. Dibaca. Makanya kalau di masjid-masjid biasanya yang suka taraweh. Nah sekarang nih ada yang banyak sholat taraweh di rumah. Yang penting mah sholat taraweh, jangan sampai ketinggalan. Ada yang sholat taraweh, ada yang enggak. Yuk, siapa yang enggak sholat taraweh udah 2 kali ini? Ayo, ini sholat tarawehnya udah mau ke 4 kali. Nanti malam udah mau 4 kali. Tapi kemarin udah 3 kali sholat taraweh. Siapa yang belum sholat taraweh? Ayo sholat taraweh, semangat. Nah biasanya itu kalau kita sholat taraweh, selesai sholat taraweh itu kita baca niat puasa. Nah itu sunnah dibaca. Wajibnya nanti menjelang imsak. Nah niat puasa, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhul lillahi ta'ala, itu wajib dibaca di dalam hati.
Sekali lagi, niat wajib dibaca di dalam hati. Di dalam hati. Ini sama dengan niat apapun ibadah. Niat sholat, niat zakat, niat haji, niat apapun itu adanya di dalam hati. Kan udah diajarkan sama Ustadz, kalau sholat niatnya pas baca takbir, Allah, hati kita niat, mulutnya Allah, hati kita baca niat usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala baru hu akbar. Yang niat hatinya. Jadi niat wajib dibaca di dalam hati, bukan pakai mulut saja. Lalu Ustadz, kenapa kok niatnya orang udah diajarkan sama Ustadz, kalau sholat niatnya pas baca takbir, Allah, hati kita niat, mulutnya Allah, hati kita baca niat usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala baru hu akbar. Yang niat hatinya. Jadi niat wajib dibaca di dalam hati, bukan pakai mulut saja. Lalu Ustadz, kenapa kok niatnya orang-orang pakai mulut? Iya, pakai mulut itu dibaca agar nanti ketika melafazkan di dalam hati tidak salah. Sebab sudah didahului dilatih dengan mulutnya. Mulutnya benar, nanti niat dalam hati juga insya Allah benar. Makanya pakai mulut, ya. Makanya pakai mulut, ya. Tapi tetap niatnya wajib di dalam hati. Jadi satu, orang yang puasanya sah kalau dia baca niat. Sekarang ada yang nanya, Ustadz, saya mah nggak bisa niatnya pakai bahasa Arab, boleh nggak saya pakai niat pakai bahasa Jawa? Nah, itu yang nanya orang Jawa. Dia nggak mungkin orang Papua nanya, boleh nggak saya niat pakai bahasa Jawa? Orang nggak bisa bahasa Jawa. Boleh nggak Ustadz saya niat pakai bahasa Sunda? Ya. Wah, ada yang nanya lagi, boleh nggak niat pakai bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Indonesia? Maka jawabannya boleh, alias ora opo-opo. Ora opo-opo. Bahasa Jermannya ente kunanaon. Eta ente kunanaon bahasa Jerman. Nggak apa-apa. Niatnya boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Sunda, boleh pakai bahasa Jawa, bahasa Padang, bahasa Papua, bahasa Sumatera, bahasa Lampung, bahasa apa saja boleh. Yang penting wajib membaca niat di dalam hati. Jadi yang pertama, ingin puasa kita itu diterima sah, harus baca niat di malam hari menjelang subuh wajibnya. Dan dianjurkan itu ketika mulai tenggelamnya matahari. Yang ke-7 itu keluarnya sperma dengan sengaja. Yang ke-8 berhubungan suami istri dengan sengaja di siang hari. Nah, ini adalah perkara yang membatalkan puasa yang harus kita tahan. Ayo, masih ingat? Ya? Ayo, masih ingat gak nih? Berapa perkara yang membatalkan puasa? Masih ingat? Ya, biar ingat nih Ustaz kasih tahu, ditulis nanti ya. Ada 8 perkara yang membatalkan puasa. Oh, tulis ya. Ya. Baik, ini perkara yang membatalkan puasa. Ya, nah mungkin ini saja pertemuan kita pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya, sekali lagi, yuk kita sedikit sebelum kita tutup dengan doa. Kita ingat lagi, jadi kita ketika puasa itu wajib menjalankan rukun puasa agar puasa kita sah dan diterima oleh Allah.
rukun puasa harus kita jalankan. Rukunnya ada dua. Satu adalah niat puasa, niatnya ada dalam hati, dibaca di malam hari. Yang kedua adalah menahan dari perkara yang membatalkan puasa. Yang tadi kita sudah terangkan, semua ada 8. Baik, wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Semuanya harus semangat berpuasa. Ayo jangan kendor, kita puasa. Semangat ya. Kita semangat puasa, kita berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mendapatkan ridho Allah, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, buah jeruk, buah pepaya. Sekian dulu dari saya. Buah pepaya, buah kedondong. Maafin saya dong. Ya, mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Mudah-mudahan diberikan keberkahan, kemuliaan, dan mudah-mudahan semuanya diterima ibadah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.